Halo, perkenalkan nama saya Nabi Melati dengan NPM 2341203 dari program studi akuntansi kelas AKT 23A. Di sini saya akan membahas materi tentang proses menggali ide bisnis. Proses penggalian ide bisnis merupakan langkah kecil tetapi penting dalam membangun bisnis yang berhasil. Ide bisnis yang baik akan membantu Anda meningkatkan keuntungan dan mempermudah Anda dalam menjalankan bisnis. Dalam video ini, saya akan mengulas langkah-langkah untuk menggali ide bisnis dengan efektivitas tinggi. Proses ide bisnis adalah serangkaian langkah-langkah yang diambil untuk menghasilkan, mengevaluasi, dan mengembangkan gagasan menjadi konsep bisnis yang solid sebelum memulai sebuah usaha. Proses ini membantu calon pengusaha untuk mengidentifikasi peluang, memahami pasar, menilai risiko, dan merancang strategi untuk sukses. Ini melibatkan eksplorasi ide, evaluasi potensi, mengembangkan konsep, validasi, implementasi, dan pengembangan lanjutan. Dalam menjalani proses ini, pengusaha dapat meningkatkan peluang kesuksesan mereka dan mengurangi resiko kegagalan dalam memulai sebuah bisnis. Tujuan dari proses penggalian ide bisnis adalah untuk membangun bisnis yang berhasil. Ide bisnis yang baik akan membantu Anda meningkatkan keuntungan dan mempermudah Anda dalam menjalankan bisnis. Proses penggalian ide bisnis akan membantu Anda mendistriksi kualitas bisnis Anda, membantu Anda menjelaskan masalah yang Anda alami, menemukan solusi untuk masalah tersebut, membuat rencana bisnis, membuat proposal bisnis, dan membuka usaha. Setiap langkah ini akan membantu Anda dalam membangun bisnis yang berhasil. Proses ide bisnis tentu. Berikut adalah rangkaian proses ide bisnis yang umumnya diikuti dalam memulai sebuah usaha. Yang pertama, eksplorasi ide, mulai dari memikirkan minat, hobi, atau keahlian pribadi yang dapat dijadikan landasan untuk ide bisnis. Lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, ada evaluasi potensi. Tinjau secara kritis ide bisnis yang telah dihasilkan. Evaluasi potensi pasar, kekuatan, kelemahan, serta resiko yang terkait dengan setiap ide. Lakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa ide tersebut layak dijalankan. Yang ketiga, pengembangan konsep. Pilih ide bisnis yang paling menjanjikan dan kembangkan konsep bisnis yang jelas. Rancang model bisnis, nilai proporsi unik, dan strategi pemasaran yang akan digunakan. Yang keempat, validasi. Uji konsep bisnis melalui uji coba pasar atau prototipe. Dapatkan umpan balik dari target pasar dan gunakan informasi ini untuk memperbaiki atau mengubah konsep bisnis Anda. Yang kelima, implementasi. Setelah konsep bisnis divalidasi, lakukan langkah-langkah untuk menerapkannya. Bangun infrastruktur yang diperlukan, atur sumber daya, dan luncurkan produk atau layanan Anda ke pasar. Yang keenam, pengembangan lanjutan. Terus pantau kinerja bisnis Anda dan perubahan dalam lingkungan pasar. Gunakan umpan balik dari pelanggan dan stakeholder untuk terus mengembangkan dan meningkatkan bisnis Anda. Proses ini dapat diulang dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan pasar. Kekurangan dan kelebihan. Proses tertentu ide bisnis memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu waktu yang lama. Proses permintaan ide bisnis mungkin memerlukan waktu yang lama, terutama jika Anda tidak memiliki ide yang jelas. Kemudian ada risiko tinggi. Kelompok ide bisnis memiliki risiko tinggi, terutama jika Anda tidak memiliki pengalaman dalam membangun bisnis. Kemudian ada juga kekurangan yaitu banyak langkah. Proses keinginan bisnis memiliki banyak langkah yang dapat membuat proses lebih rumit. Ada juga kelebihannya, yaitu membantu meningkatkan keuntungan. Permintaan ide bisnis akan membantu Anda meningkatkan keuntungan dengan ide bisnis yang baik. Kemudian ada mempermudah menjalankan bisnis. Kebutuhan ide bisnis akan mempermudah Anda dalam menjalankan bisnis dengan rencana yang jelas dan proposal yang baik. Kemudian ada juga membantu mengidentifikasi masalah. Kebutuhan ide bisnis akan membantu Anda mengidentifikasi masalah yang Anda alami dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Nah, secara umum, proses pemilihan ide bisnis dapat membantu Anda dalam membangun bisnis yang berhasil, tetapi Anda perlu mengalami beberapa kekurangan dan mengikuti langkah-langkah yang benar. Manfaat dari penggalian ide bisnis adalah yang pertama, meningkatkan keuntungan. Ide bisnis yang baik akan membantu Anda meningkatkan keuntungan dengan produk atau layanan yang lebih baik. Yang kedua, ada mempermudah menjalankan bisnis
bisnis dengan rencana yang jelas dan proposal yang baik. Yang ketiga yaitu membantu mengidentifikasi masalah. Kebutuhan ide bisnis akan membantu Anda mengidentifikasi masalah yang Anda alami dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Yang keempat yaitu membantu mengidentifikasi pesona Anda. Proses pencarian ide bisnis akan membantu Anda mengidentifikasi pesona Anda yang dapat membantu Anda dalam membangun bisnis yang sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, yang kelima, membantu mengidentifikasi solusi. Proses kemunculan ide bisnis akan membantu Anda mengidentifikasi solusi untuk masalah bisnis Anda yang dapat membantu Anda dalam membangun bisnis yang berhasil. Secara umum, proses mencari ide bisnis dapat membantu Anda dalam membangun bisnis yang berhasil dan meningkatkan keuntungan. Kemudian ada pilihan ide bisnis yang menjanjikan. Pilihan ide bisnis yang paling menjanjikan biasanya didasarkan pada beberapa faktor, termasuk potensi pasar, kekuatan kompetitif, dan kecocokan dengan keahlian atau minat pribadi. Berikut adalah beberapa pertimbangan umum untuk memilih ide bisnis yang menjanjikan. Yang pertama, potensi pasar besar. Pilih ide bisnis yang menawarkan potensi pasar yang besar dan pertumbuhan yang signifikan di masa depan. Ini termasuk bidang-bidang seperti kesehatan dan kebugaran, teknologi, layanan keuangan, dan gaya hidup keberlanjutan. Yang kedua, kesesuaian dengan minat atau keahlian Anda. Pilih ide bisnis yang sesuai dengan minat, hobi, atau keahlian pribadi Anda. Ini akan memotivasi Anda untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan peluang kesuksesan Anda. Yang ketiga, nilai proposisi unik. Pilih ide bisnis yang menawarkan nilai proposisi unik atau solusi baru untuk masalah yang ada di pasar. Hal ini akan membantu Anda membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian pelanggan potensial. Yang keempat, risiko yang terkendali. Pilih ide bisnis yang memiliki risiko yang terkendali dan dapat dikelola. Hindari bisnis yang terlalu rentan terhadap perubahan pasar atau peraturan industri yang tiba-tiba. Yang kelima, kesiapan untuk berinovasi. Pilih ide bisnis yang memungkinkan Anda untuk terus berinovasi dan berkembang seiring waktu. Hindari ide bisnis yang terlalu statis atau rentan terhadap penggantian teknologi atau tren pasar. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat memilih ide bisnis yang paling menjanjikan untuk dikejar lebih lanjut. Selalu penting untuk melakukan analisis yang cermat dan mendapatkan masukan dari orang-orang yang Anda percayai sebelum membuat keputusan akhir. Melaksanakan rencana bisnis secara keseluruhan melibatkan serangkaian langkah yang mencakup implementasi strategi, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi terus-menerus. Berikut adalah langkah-langkah untuk melaksanakan rencana bisnis secara efektif. Yang pertama, pembentukan tim. Pastikan Anda memiliki tim yang terampil dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana bisnis. Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Tetaplah terhubung dengan tim Anda dan jalin komunikasi yang efektif. Pastikan setiap anggota tim memahami visi, tujuan, dan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan strategi pemasaran. Implementasikan strategi pemasaran yang telah Anda rencanakan untuk memperkenalkan produk atau layanan Anda ke pasar. Gunakan berbagai seluruh pemasaran yang sesuai dengan target pasar Anda. Yang keempat, manajemen keuangan. Kelola keuangan bisnis dengan cermat. Pantau arus kas, lakukan perencanaan anggaran, dan pastikan Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung operasi bisnis. Yang kelima, operasionalisasi. Atur operasi bisnis Anda sesuai dengan rencana operasional yang telah Anda susun. Pastikan proses produksi, pengadaan, dan layanan pelanggan berjalan dengan lancar. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia. Bangun tim yang kuat dengan mendukung pengembangan karyawan dan memberikan pelatihan yang diperlukan. Pastikan tim Anda memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses. Yang ketujuh, pengukuran kinerja. Pantau kinerja bisnis secara teratur dengan menggunakan metrik yang relevan. Evaluasi kemajuan Anda terhadap tujuan bisnis dan identifikasi area-area di mana Anda dapat meningkatkan kinerja. Yang kedelapan, fleksibilitas dan adaptasi. Bersikaplah fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan dalam lingkungan bisnis atau pasar. Terus, evaluasi rencana bisnis Anda dan buat penyesuaian sesuai kebutuhan. Yang kesembilan,
evaluasi, dan penyesuaian. Lakukan evaluasi rutin terhadap rencana bisnis Anda. Identifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang baru, dan gunakan informasi ini untuk membuat penyesuaian yang diperlukan dalam strategi dan taktik bisnis Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dan tetap berfokus pada tujuan bisnis Anda dapat melaksanakan rencana bisnis secara keseluruhan dengan efektif dan meningkatkan peluang kesuksesan bisnis Anda. Kesimpulan dari menggali proses ide bisnis adalah bahwa proses ini dapat membantu Anda dalam membangun bisnis yang berhasil. Dengan membangun ide bisnis yang baik, Anda dapat meningkatkan keuntungan, mempermudah menjalankan bisnis, membantu mengidentifikasi masalah, membantu mengidentifikasi pesan Anda, dan membantu mengidentifikasi solusi. Proses semacam ide bisnis dapat membantu Anda dalam membangun bisnis yang berhasil dan membantu Anda dalam meningkatkan keuntungan.